Udah kan? Awalnya aku pengen udahan kelasnya. Tapi gara-gara kelas ini aku jadi mikir mau ngajarin apa ya, mau ngajarin apa. Aku jadi tahu ini yang nggak aku tahu. Suka Photoshop. Jadi kamu belajar lagi. Iya, jadinya gitu. Gimana sih? Biasanya kamu nggak pakai Photoshop? Pakai kan tetap Kan masih. baru pertama kali. Maksudnya kan yang aku tahu ya itu doang. Gitu-gitu Hmm. doang. Kayak Jadi trik-trik kamu gitu doang. explore gitu. Ya sama tuh ya ternyata. Paling Hmm. ya belajar shortcut-shortcut lagi. Kayak ada hidden, hidden yang. Iya. Sin. 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 Gampang banget ya tangan tulis. Betul. Ih, Hilang ya. sakit lainnya apa ini? Kok Kan masih kena digigit apa enggak, ya? kan hilangnya susah. Hello, my friends, my friends. How are you today? Kita tunggu Yumna dan juga Ilma ya. Ilmu ikut. Iya, Yumna udah, tinggal Ilma. Oke. Kita Woi, sa- Laras. Hai. Nanti. kita tunggu sampai jam 20.25 ya. Karena agak kompleks yang kita gambar hari ini nggak bisa semudah itu. Aku ulang, Oke. Ilma lagi ngechat sebentar. Tunggu Ilma bentar. Nah, besok-besok kita kayak gini cara ngajarnya. eh, Satu style apa yang mau kita coba explore. Hari ini temanya hutan, coba besok kita bikin mungkin cara bikin air atau style yang lain. Bikin gedung-gedung itu juga ada hack cara bikin biar mudah. Oke, Ilma udah mulai masuk. Hmm. Internetku lancar nggak, teman-teman? Halo, apakah internetku lancar? Suaranya jelas. Oke, 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 oke. Thank you, thank you. Gede nggak suaranya atau kurang? Gede, gede, gede. Karena kita ngejar waktu ya, yang kita bikin ini kompleks, jadinya langsung aku share screen aja. Nah, ini tadi hasil yang sesi pertama. Bentar. Tadi kita udah mau bikin base color. Nah, ini dia. Tadi aku udah ngajarin cara bikin brush, tapi boleh deh aku ajarin satu kali lagi. Misalnya nih mau bikin brush, sebentar. Brush daun ini. Caranya kita bikin dulu daun satu aja. Nah, satu aja daun yang udah oke. Kemudian kita klik edit. Terus kita ke define brush preset. Namain aja nama brushnya apa, rumput bergoyang kayak apa. Goyang. Terus kita klik OK. Nah, dia langsung otomatis jadi brush. Tambah layer baru. Nah, itu terus yang kami lakuin tadi, bikin banyak brush. Kita bikin brush semak-semak, bikin yang jenisnya beda-beda lah pokoknya. Sampai kayak gini hasilnya.
Nah, kemudian kita lanjut. Tadi kita bikin pohon. Pohonnya, bentar. Nah, ini pohonnya warnanya beda-beda. Ada warnanya yang pekat. Kita bisa rubah caranya. Color overlay. Kalau kita nggak mau warnanya kayak tadi, mau berubah-berubah. Sesuai dengan referensi yang kita lihat. Nah, kalau pohonnya jaraknya semakin dekat, otomatis warnanya lebih pekat. Terus, semakin jauh pohonnya lebih pudar. Tinggal diarahin ke warna abu-abu sih. Gitu. Color overlay, ingat FX color overlay. Nah, oke, kita udah setting pohon, kemudian langitnya. Paling bawah. Kalau di referensi dia nggak terlalu bikin langit ya. Tapi kita nggak perlu harus matok referensi 100%. Jadi kita bikin agak kebiruan aja. Nah, kemudian kita ganti brushnya. Cari brush yang halus. Atur ukurannya. Kalau sudah, atur opacity-nya ya. Opacity-nya, kekuatan brushnya bisa diatur. Kemudian tambah lagi brushnya. Kita warna langitnya lebih dibuat lebih menyala lagi, tapi di bagian atasnya aja. Oke, ini untuk base color-nya. Sekarang kita masuk ke tahap detailing. Detail. Nah, di sini kan detailingnya aku jelasin dulu. Oh ya, mungkin kalian pernah ngalamin ini. Ada satu kasus nih guys. Kalau kalian klik nih, tapi ngelik objek tapi nggak ngasih tahu layernya di mana, itu caranya berarti settingannya di bagian ini nih. Tanda ini tuh harusnya klik mau di layer atau group. Tadi itu di group, sekarang kita ubah ke layer. Jadi setiap kita ngelik objek yang udah dipisah layernya, dia akan otomatis kepilih yang layer. Bentar ya. Kalau belum berarti, nah udah. Oke. Objek pertama ini kita akan tiru caranya bikin daun. Di sini warnanya, coba lihat ini. Walaupun dia hitam, tapi ada warna cerah di sini. Buat ngasih tahu bahwa ini tuh perbedaan warnanya. Nah, kita coba tiru. Caranya sama kayak yang sebelumnya ya. Kita klik Ctrl, terus klik objeknya, terus tambah layer baru. Kemudian kita klik warnanya tadi, yang ini. Nah, warnanya kan agak cerah dikit. Oke, baru deh kita taruh di sini. Nggak harus sama 100%. Sebentar. Oke. Ini warnanya nggak masuk. Itu karena kita menggunakan color overlay di bagian grupnya ini. Nah, setiap kita menggunakan color overlay, warna apapun yang kita taruh nggak akan ngaruh. Jadi harus tambah layer di atas grup itu.
Nah, baru dia keluar. Kita ngide-ngide sedikit di bagian sini. Oke. Ctrl D untuk ngilangin itunya. Nah, kita lanjut ke yang lainnya. Untuk geser-geser, ingat klik yang move tool ini, klik gambarnya, geser. Terus klik gambar rumputnya. Caranya sama, klik Ctrl, klik objek kotak ini, tambah layer, tapi di atas grup. Oke. Terus ke brush, baru kita tambahkan shading warnanya. Sorry ya guys, aku agak pilek. Oke. Nah, tinggal satu rumput kecil lagi. Sebenarnya bisa di-copy-copy sih, tapi karena aku mau jelasin runtut, ya udah kita lakukan pengulangan beberapa kali. Oke, bagian rumput ini sudah. Sekarang kita cek lagi teknik pewarnaan yang lain. Kita akan niru yang ini nih. Tandain dulu. Nah, yang ini. Oke, tapi aku nggak mau bikin satu-satu yang kayak gini nih. Kita akan bikin brush lagi. Caranya, hmm, kita besarin aja objeknya tadi ini. Ctrl T. Terus tarik. Karena semakin besar kita bikin gambar, nanti gambarnya nggak pecah. Oke. Kemudian tinggal di tracing aja. Cukup pakai warna hitam. Blok aja. Kalau nggak mau kayak gini, juga nggak apa-apa bentukan daunnya bebas. Tapi biar berusaha semirip mungkin karena kita mau niru yang ini. Smoothingnya dimatiin. Oke. Nah, kalau udah selesai, Ctrl T. Oke, baru kita besarin. Nah, kemudian brushnya itu kita taruh di paling atas. Layer. Kemudian yang tadi udah dibuat itu kita sembunyikan. Nah, kemudian kita kembali ke layer yang mau kita buat jadi brush. Kita ke edit, kita ke define brush preset. Kita namain dia, apa ya, bunga aja deh. Bunga daun, walaupun dia bukan bunga. Jadi deh. Oke, sebentar, tambah layer. Nah, baru kita praktekin. Tapi di sini, coba kita analisis lagi caranya ngewarnai. Nah, semak-semaknya ini kan ada warna ini ya. Nah, warna ini, kemudian di bagian sini ada warna ini juga. Berarti kita buat dulu base-nya dengan warna yang lain.
Tutup contohnya, klik yang ini. Nah, kita tinggal tambahin aja brush ini. Jadinya rumputnya kayak beneran rumput. Oke. Baru kita coba warnain dengan warna yang lain. Caranya klik Ctrl, terus klik objek untuk seleksi, tambah layer. Kemudian kita pilih warnanya yang lebih gelap. Karena dia objeknya di bagian depan. Tadi kita udah memisahkan ya mana objek depan, tengah, dan juga belakang. Semakin depan objeknya, warnanya justru lebih gelap. Dan lebih besar tentunya. Oke, kita klik dulu warna ini. Setelah itu kita buat warnanya yang agak beda. Misalnya ini. Kemudian opacity-nya kita turunkan. Karena kita cuma mau nambahin gradasinya doang. Nah, sama yang di sebelahnya juga. Oke, kalau udah agak bergradasi, tambah layer lagi. Kita ambil yang lebih gelap. Kita coba pakai multiply. Opacity-nya kita tingkatkan. Nah, kayak gini. Baru deh kita timpa warnanya. Tambah lagi layer baru. Buat multiply lagi. Oke, Ctrl D untuk menghapus. Jadinya kayak gini. Ini kelupaan. Nah, setelah itu yang selanjutnya jenis rumput yang ini nih. Tekniknya kita buat sama kayak daun yang di depan. Ctrl, klik layer itu, tambah layer lagi. Kemudian kita buat warnanya lebih ke, coba kita lihat contoh. Lebih ke kuning juga nggak apa-apa. Bentar ya, kita perkecil referensinya. Oke, kita pakai acuan yang referensi di pohonnya ini nih. Coba lihat ini. Eh, simpan dulu brush yang tadi, bunga daun oke. Kemudian kita ganti brush untuk ngasih tahu kalian bahwa di sini ada nih. Nah, efek ini ya, highlight. Kita cukup kasih dia highlight. Tapi sekali lagi, karena dia termasuk ke bagian objek depan, kita buat lebih gelap. Caranya klik, cari warna-warna yang di depannya. Kemudian kita pindah ke brush yang halus. Kita besarin brushnya. Nah, biar warnanya nggak terlalu beda. Masih mirip-mirip. Tambah brush lagi. Kita buat warnanya lebih kuning. Klik. Terus cari warna kuning. Rubah warnanya sedikit. Oke. Terus kita cari brush yang solid. Nah, oke. Sesuaikan arah cahaya ya. Hmm. Gini boleh, kalau mau ditambah tekstur boleh. Kalau mau warnanya beda-beda, tinggal minin opacity aja. Nah, oke, Ctrl D. Sudah selesai. Tinggal satu lagi untuk yang di depan. Nah, ini. Nah, aku nggak mau bikin satu-satu.
Jadi gabung aja grupnya yang ini. Caranya biar langsung otomatis ke seleksi, klik kanan. Terus kita ke Convert to Smart Object. Nah, kemudian kalau udah gini kita klik kontrol, baru deh kita bisa seleksi semuanya. Tambahkan layer. Sama konsepnya kayak yang di awal ya. Kita cuma tinggal klik aja brush yang mirip sama warna sekitarnya. Kita brush halus, warna gelap karena dia termasuk dalam background bagian depan. Nah, kasih shading. Oke, tambah layer lagi. Kemudian kita warnain warna kekuningan. Terus brush solid. Baru kita bikin kayak serat akar, apa namanya tuh? Tulang-tulang. Hmm, kayak gitu. Bagaimana ya sebenarnya? Boleh deh, kayak gini pun boleh. Ya lebih lebih bagus kalau dia bengkok-bengkok daripada lurus. Nah, I think it's okay. Oke, terus Ctrl D. Nah, kemudian kita udah jadi nih yang bagian objek depannya sudah semua. Kita buat jadi satu grup biar memudahkan hidup. Ingat ya, kalau mau semuanya, caranya kita klik dari layer awal, kemudian layer akhirnya kita klik Shift. Nah, jadi dia keseleksi secara utuh. Kemudian Ctrl G untuk grup. Kita cek apakah udah keseleksi semua. Ternyata belum. Berarti yang mana yang belum? Ini sama ini. Oke, gabung aja lagi. Kita klik Shift, klik semua, Ctrl G. Nah, objek depan sudah selesai. Sekarang kita ke yang sebentar. Yang rumput, cara membuat rumput. Oke, cek dulu referensinya seperti apa. Nah, mari kita analisis. Di sini dia memakai warna base-nya warna ini nih. Warna ini, sebentar biar kalian mudah. FX, stroke, warna hitam. Oke, dia memakai warna base ini. Nah, kemudian bagian tengah-tengahnya makin berwarna. Terus yang lain-lain juga warnanya berubah ke sini. Tapi yang paling mencolok itu perbandingan warna hijau ke warna cerah ini. Jadi kita buat dulu nih base-nya halus. Nanti kalau masalah rumput-rumput kecilnya ini kita pikirin belakangan. Oke, let's go. Ctrl T, kemudian dikecilkan, taruh di atas. Kita ke rumputnya. Nah, kemudian kita klik kontrol, klik objek layernya, tambahkan layer baru, terus klik warna base-nya. Dia ada warna gelap ya. Kita sesuaikan aja, pilih brush, brush yang halus. Kalau sudah brush yang halus, kita atur opacity-nya biar nggak terlalu keras. Nah, kita perbesar brush-nya, sapu. Nah, kalau belum terlalu kelihatan hasilnya, tambah layer lagi, tambah normalnya ke multiply, kita brush lagi. Kemudian kita pindah ke warna yang cerahnya, warna kuningnya ini. Nah, biasanya tuh efek-efek nyalanya itu dipakai eh, overlay. Nah, dia semakin menyala kalau pakai overlay. Oke, kita sudah buat secara base rumputnya.
Sekarang kita buat detailing rumputnya. Tambah layer baru. Kita lihat kayak gimana sih detailingnya. Oke, dia ada pakai warna-warna ini nih. Nih, kita coba pakai warna ini di bagian yang kuning. Kita ganti brushnya, brush yang solid. Nah, sebentar ya. Selain itu dia ternyata ngatur warnanya. Oke, berarti kayak gini. Kita seleksi dulu warna di bagian sini. Nah, kita pindah brushnya ke halus lagi. Oke, kita sedikit tabrak warnanya biar nanti pewarnaannya lebih mudah untuk mewarnainya. Kalau udah kayak gini, baru tambah layer baru, kita ubah ke arah solid. Kita klik warnanya tadi, warna ini. Baru opacity-nya dinormalin aja karena kita mau warnanya sama. Nah, tinggal dibuat rumput-rumput kecil dengan acak seperti ini, sesuai warna base di bawahnya. Nah, wow. Beda-beda ya, tergantung tangan. Ini harusnya cepat aja sih, soalnya banyak. Nah, kalau yang warna yang lainnya, kita tambah layer baru, kita tambah multiplay, klik aja. Tapi kalau terlalu keras, opacity-nya diturunin aja. Nah, terus biar nggak terlalu beda, apakah sudah terdengar lagi? Sorry, sinyalnya hilang. Halo, apakah udah stabil? Kedengeran Kak. Oke, Halo, halo. keluar. Ulang ya. Ini waktu kita sebentar tak share screen. Oke, waktu kita tinggal berapa sih? Nah, tadi kita ke rumput ya. Rumputnya bisa ditentuin ya, ngejar waktu. Kemudian kalau mau lebih smooth, kita tinggal tinggal tambahin warna halus saja dengan warna yang tadi. Nah, biar kesannya nggak terlalu beda antara rumput tambahan dengan yang lain. Hmm. Maaf Wisma. Oke, Pak. Halo, halo. Halo, Ini atau yang lain screenmu belum muncul. sebentar. Sebentar, tak cek dulu. Gimana tadi, Seth? Nggak kedengeran? Udah. Udah Share deh. screenmu tadi belum muncul. Oh, oke, oke, oke. Tak ulang ya. Udah berarti sekarang ya. Nah, tadi kan kita udah rumputnya warna gelap nih. Kita ubah tinggal warna cerah. Caranya, klik warna cerahnya. Kemudian berasnya kita cari yang solid. Kita buat rumput lagi. Tapi nabrak yang lain. Nabrak rumput yang gelap. Nah, ulangi aja terus sampai kalian ngerasa rumputnya udah oke.
Betul. Kemudian untuk yang cerahnya kita coba pakai overlay, terus warna yang sama. Nah, hasilnya lebih ngejreng. Kalau di sini bagian rumput kalian bebas sih mau nambahin jenis rumput apapun. Setelah ini selesai, kalau kalian ngerasa warnanya masih butuh cerah lagi, tak pakai overlay lagi, kemudian tambah lagi. Waktunya tinggal 9 menit. Berarti kalau mau nambah 40 menit lagi, kalian siap nggak? Atau mau lanjut minggu? Siap, aku siap. Oke, thank you, thank you. Nah, soalnya bentar lagi selesai. Nah, tambah kecerahannya. Tapi aku maunya lebih kuning. Kita cari warna kuning, atur aja dikit-dikit. Kalau terlalu cerah, tinggal opacity-nya di setting. Nah, Ctrl D untuk menghapus seleksi. Rumput kita sudah selesai sampai di sini. Kemudian kita kembali ke background belakang. Nah, objek belakangnya ini warnanya lebih pudar. Kita ke objek yang bawah. Yang ini, kita klik Ctrl. Nah, tambah layer baru. Kemudian kita lihat nih perubahan-perubahan warnanya apa aja. Dari dia warna ini, dia juga ada kehijauan. Kita cari brush dulu. Oh ya, lupa aku. Kita perbaiki struktur ininya dulu ya, daunnya. Kita ke brush. Nah, brush bunga-bunga ini. Oke, opacity-nya dibuat lebih solid. Ntar, gedein aja biar ada teksturnya. Oke. Hmm. Nanti aku bikin satu aja, terus kita duplikat. Oke, sudah jadi base-nya. Kita tambahkan kontrol, klik layer, tambah layer. Warnanya kita ganti. Terus kita ke brush. Opacity-nya kita turunin. Kita warnain dengan warna yang berbeda-beda. Dengan secara acak. Setelah itu ada warna gelap juga di sini. Kita buat dia jadi lebih gelap. Nah, kalau sudah, kita buat dengan warna yang lebih ngejreng. Tapi di sini aku pengen kalian nyoba teknik baru, klik Windows, kemudian brush setting. Tadi kita akan mengatur ini spasinya. Kita bisa atur biar nggak capek-capek bikin satu-satu. Save dinamiknya ada yang kecil, ada yang besar. Nah, tekanannya pakai pen pressure bisa. Kemudian scattering, ini jumlah banyaknya objek brush kita. Kemudian kita akan coba pakai color dynamic. Jadi warnanya bakalan otomatis warna-warni. Kita tes. Nah, otomatis warna-warni gini langsung. Oke. Kalau sudah oke, kita tentukan warnanya. Misalnya ini nih, warna yang hijau. Oke, kita coba. Jadinya seperti ini. Nah, sebentar, kita opacity-nya dinaikkan. Terlalu keras, kita turunkan aja. Nah, kayak gini. Oke, kita tambah layer lagi. Terus kita tambah lagi jenis brush yang berbeda. Oh iya. Nah, oke. Karena tadi aku ngajarin kalian teknik yang baru, jadi nggak terlalu mirip, nggak apa-apa. Ctrl D. Nah, kita sudah jadi. Kemudian yang tadi itu kita langsung gabung jadi satu, klik Shift, Ctrl G untuk grup. Nah, sudah jadi satu grup. Yang lainnya kita hapus saja, karena kita udah punya contoh yang lain.
Jadi kita nggak perlu ngulang-ngulang banyak. Cukup yang satu ini, kita Ctrl J untuk duplikat, Ctrl T untuk memindahkan posisinya. Nah, terus kalau kita mau warnanya nggak sama, kita tambahkan layer, kita klik ALT, kita buat FX, terus overlay. Nah, di sini, sebentar ya, karena grupnya ini banyak yang overlay, kita langsung aja buat dia Ctrl E, buat dia jadi satu gambar utuh. Kemudian baru kita overlay. Hmm, bentar ya. Overlay-nya tidak mau masuk ke dalam sini. What happened? Kalau cara kita tidak berhasil, kita coba cara yang lain. Kita lakukan hal yang sama lagi, Ctrl J, Ctrl T, kita geser. Kemudian klik di sini, Windows, Adjustment. Kemudian kita pilih ini, Properties, bagian apa namanya ini? Hue Saturation. Nah, di layernya ini kita klik ALT. Kemudian kita ubah deh warnanya, settingan warnanya secara keseluruhan. Sebentar. Aduh, mau aku geser, nggak bisa ya. Waktu kita tinggal 3 menit. Aku setting ini dulu. Ada perubahan belum? Coba kita cek. Nah, warnanya ada tapi, aduh, ini ketutupan sama yang ngegambar. Sorry, oke udah kelihatan. Ntar kita geser. Nah, ini warnanya bisa kita ubah. ALT biar dia masuk ke layer tertentu. Nah, kita tinggal kasih dia warna apa yang kita mau. Ini kecerahannya. Oke, segini aja. Habis itu kita buat jadi satu grup. Oke, Ctrl J lagi untuk duplikat, Ctrl T untuk menggesernya. Nah, kayak kok kayak bener-bener di duplikat 3 ya? Tenang, kita akan buat dia nggak sama. Caranya, klik B, klik T di Ctrl T, kemudian klik objeknya. Bagian layernya ini kita klik terus Convert to Smart Object. Kemudian Ctrl T lagi, klik gambar. Nah, wrap. Kita wrap. Di sini kita bisa ubah kayak bentukannya. Nah, jadi objeknya nggak kelihatan sama. Jadi walaupun kita bikin banyak objek, tapi kita bisa mengatur bentuknya. Walaupun emang kelihatan agak aneh sih ya. Kalau mau dari segi ukuran juga kita bisa setting. Tambah lagi duplikat Ctrl C. Sini. Oke. Kemudian agar ada nih transisinya, kita tambahin dulu di sini, tambah layer, ganti brush, kayak nambah rumput lah istilahnya. Kemudian settingannya, tadi setting brushnya dikasih ke normal lagi. Oke, nah, baru deh kita
Sebenarnya aku udah bikin brush lain, bisa bisa, bisa pakai. Tapi namanya apa ya? Lupa ya. Rumput kali, bentar, rumput. Rumput. Nah, ada di sini. Nah, ini dia. Kita bisa pakai ini biar kesannya tuh gambarnya nggak kepotong. Hmm. Ingat ganti warnanya ya.